Shalom semuanya. Hari ini 31 Agustus 2020 adalah hari ulang tahun ke-39 dari Jemaat GKO Sola Gracia Sunter Jakarta Utara. Dan karena itu izinkan saya, Pendeta Nusliur, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu GKO Sola Gracia Sunter Jakarta Utara. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan refleksi singkat sebagai pengalaman iman bagi Jemaat GKO Sola Gracia yang merayakan ulang tahun. Merayakan ulang tahun gereja itu berbeda dengan merayakan ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan, ulang tahun negara, ulang tahun perusahaan. Beda. Merayakan ulang tahun gereja itu sama dengan kita mensyukuri bagaimana Tuhan mau menyelamatkan dunia dan segala isinya. Tuhan pakai gereja sebagai media utama. Dan ayat yang hendak saya baca untuk kita ialah Keluaran 19 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, betapa indahnya ayat-ayat ini. Karena sesungguhnya inilah nubuatan yang kemudian digenapi ketika Yesus mendirikan gereja. Perhatikan ayat-ayat ini Tuhan sampaikan kepada Musa, supaya diberitahukan kepada orang Israel bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Ibarat mereka didukung di atas sayap Raja Wali. Kita tahu sendiri, saudara-saudara, Raja Wali itu tidak pernah terbang di dalam ruangan. Raja Wali itu tempat mainnya itu bukan di tanah lapang, tapi dia main di udara yang tinggi dengan badai yang begitu mengerikan. Dan dia bisa tembus semuanya. Bahkan Musa sendiri dalam Ulangan 32 ayat 8 sampai 10, dia menggambarkan Tuhan seperti Raja Wali yang membentuk dan mendidik anak-anaknya supaya kuat menghadapi badai. Jadi Israel diingatkan bahwa untuk keluar dari Mesir itu sebuah peristiwa yang sangat hebat dari Allah. Tujuannya apa, saudara-saudara? Tujuannya mereka dibawa kepada Tuhan, dan jika
Israel mendengar firman dan tetap teguh pada perjanjian yang Tuhan lakukan dengan nenek moyangnya, maka ayat ini berkata mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri dari antara segala bangsa. Wow, hebat sekali. Jadi kalau Anda ingin supaya gereja kita menjadi harta kesayangan Tuhan, umatnya menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri, maka dua hal harus dilakukan. Dengarkan firman Allah dan setia dengan perjanjian yang Tuhan lakukan dengan kita. Perjanjian untuk menjadi umatnya Allah dan Allah menjadi tujuan hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Kerajaan imam bicara tentang orang-orang yang menyembah. Kerajaan imam bicara tentang otoritas untuk berhubungan dengan Tuhan secara langsung. Kerajaan imam bicara tentang otoritas mempersembahkan kurban. Dan kerajaan imam bicara tentang bangsa atau umat yang ikut terlibat dalam perbuatan-perbuatan besar Allah. Itu special calling. Dan ketika Musa sampaikan kepada orang Israel, seluruh bangsa itu menjawab, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi saudara-saudara, merayakan ulang tahun gereja berarti kita merayakan tindakan pembebasan yang dilakukan Allah atas gereja. Merayakan ulang tahun gereja berarti kita bersedia untuk menjadi harta kesayangan Tuhan. Merayakan ulang tahun gereja berarti kita bersedia dan siap sedia menjadi kerajaan imam. Dan rupanya semuanya digenapi dalam Kristus Yesus ketika pertama kali dia mendirikan gereja. Cara Tuhan mendirikan gereja, dia memperkenalkan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, mujizat-mujizat yang dia lakukan. Kemudian dia bertanya kepada murid-muridnya. Dan Petrus mewakili gereja, Petrus mewakili murid-murid. Yesus bertanya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Ada yang menjawab, engkau Yeremia, seorang nabi, dan seterusnya. Itu kata orang. Tapi apa katamu sendiri? Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias artinya yang diurapi. Lalu Yesus menjawab, di atas batu karang ini, di atas pengakuan imanmu itu, aku mendirikan gereja dan alam maut tidak akan menguasai. Saudara-saudara, betapa hebatnya pengakuan kita tentang Allah, pengakuan kita terhadap firman Allah. Kita tidak hanya menjadi harta kesayangan, tetapi kita menjadi kekuatan utama Yesus membangun gereja. Dan karena itu, saudara-saudara, Yesus langsung menetapkan gereja sebagai benteng utama supaya alam maut tidak memasuki. Gereja atau eklesia menjadi benteng yang kokoh untuk menghalangi alam maut tidak masuk, baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Jadi saudara-saudara, beberapa status yang hebat ketika kita merayakan ulang tahun gereja, kita menjadi harta kesayangan Tuhan.
Kita menjadi kerajaan imam. Kerajaan imam di mana terjadi hubungan-hubungan yang begitu hebat dengan Tuhan. Kerajaan imam berarti ada special meeting dengan Tuhan. Ada private room dengan Tuhan. Ada persembahan yang gereja wakili umat kepada Tuhan. Tapi juga gereja menyatakan kasih karunia Allah. Dan karena itu saudara-saudara, nikmatilah hari ulang tahun gereja sebagai sebuah special calling, di mana Tuhan tetapkan kita sebagai harta kesayangan. Dia tetapkan kita sebagai kerajaan imam. Dan menjadi gereja yang membentengi umat supaya alam maut tidak menguasai. Belakangan saudara-saudara, Rasul Paulus menjelaskan tentang hakikat gereja. Lebih memperluas otoritas yang Tuhan berikan. Dalam kitab Efesus 2, Paulus menyebut 3 metafora yang menggambarkan gereja. Yang pertama, gereja sebagai keluarga Allah. Gereja sebagai tubuh Kristus. Dan gereja itu adalah bait Allah. Tubuh Kristus berarti saling membutuhkan, saling menopang. Keluarga berarti relasi yang kuat, relasi spesial. Bait Allah berarti saling menopang semua perangkat dan kebutuhan yang lain. Dan kepalanya adalah Kristus. Dan supaya gereja tetap kuat dan kokoh, maka Kristus sebagai kepala, dia bersedia mati untuk tubuhnya sendiri. Karena itu saudara-saudara, di ulang tahun ke-39 ini, saya menyampaikan beberapa pesan pastoral. Yang pertama, pastikan bahwa kita sudah dibebaskan dari segala bentuk penindasan apapun. Yang kedua, kita dibebaskan untuk datang kepada Tuhan, menjadi harta kesayangannya, menjadi kerajaan imam, tapi juga menjadi gereja yang menampilkan Kristus sebagai kepala. Kita anggota keluarga, kita anggota tubuh Kristus, dan kita juga adalah bait Allah, tempat di mana orang berjumpa dengan Allah. Merayakan ulang tahun gereja berarti kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menetapkan kita secara spesial untuk menampakkan kemuliaan Allah bagi dunia. Selamat ulang tahun, GKO Sola Gracia. Jadi berkat buat banyak orang. Kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur. Berdoa buat gembala dan seluruh pelayan, seluruh jemaat. Karena firman mereka telah dibawa menjadi harta kesayangan. Jadi kerajaan imam. Jadi gereja yang membentengi umat untuk hidup dalam kemuliaan. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong, supaya jemaat GKO Sola Gracia tetap hidup dalam kemuliaan Allah, menjadi keluarga Allah, tubuh Kristus, tapi juga bait Allah di mana Allah berotoritas. Segala kemuliaan buat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati.